Oke, oke Bang Herdian, gimana melihat baru saja tadi rumahnya Sandra Dewi digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung? Apakah itu patut untuk pembuktian dan pencarian data, Bang? Ya, kalau namanya penggeledahan dan penyitaan itu kan bukan barang baru ya. Apalagi Kejaksaan Agung, terutama Jampitsus, sudah mengeluarkan statement bahwa sebetulnya ada kerugian negara senilai 271 triliun. Nah, ketika memang ditemukan indikasi kuat, tersangkanya itu adalah Harvey Muiz, yang notabene itu adalah suaminya Sandra Dewi, ini akan menjadi presiden dan atau landasan bagi pidana khusus di Kejagung untuk memeriksa keseluruhan harta benda dari si Harvey Muiz dan keluarganya. Kemungkinan yang kemarin yang saya statementkan bahwa seluruh hartanya yang diperoleh semenjak tahun 2015 atau yang diduga berasal dari kegiatan ilegalnya dia di komunitas PT Timah Indonesia bakalan dirampas dan disita untuk pembuktian awalnya. Pembuktian dulu di sidang, tapi kalau memang itu terbukti akan dirampas untuk pengembalian kerugian perekonomian negara. Sang istri sendiri berpotensi untuk diperiksa juga nggak sih, Bang? Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, yang namanya istrinya, kalau dia memang tahu bahwa memang itu hartanya berasal dari kegiatan ilegal, tapi dia mendiamkan, tidak melaporkan, pasti dia akan turut terlibat. Pasal 55 akan diganjar untuk dia. Tapi bisa berkelit nggak, artinya ketika istri bilang tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh sang suami? Begini, kalau cuman kejadiannya 1-2 hari mungkin bisa. Tapi kalau memang untuk pilih-pilih, mungkin juga dimungkinkan. Tapi kalau ketika dia membantah secara mutlak bahwa dia tidak tahu sama sekali selama 9 tahun bahwa itu ada kegiatan ilegal, agak sulit membantahnya. Karena itu nggak nalar. Bang, berbicara Pak Imam saat ini kan si inisial Sandra Dewi ini kan bisa dikatakan luar biasa nih harta kekayaannya, sampai ini ada kaitannya, artinya ada upaya ini juga nggak Bang? Mungkin pihak dari kejaksaan untuk menangkap gitu, untuk artinya untuk bisa menghilangkan, kan dia kan bisa juga menghilangkan barang bukti terkait dari itu Bang. Ada perlu juga nggak Bang kalau menurut Abang? Kalau yang namanya itu saya kembalikan lagi ke penyidik ya, terutama di pihak kejaksaan pidana khusus Kejagung ya. Dia melihat kalau memang diperlukan untuk Sandra Dewi diamankan agar supaya tidak menghilangkan barang bukti, kemungkinan besar dia akan diperiksa, akan dipanggil resmi, kemudian akan diperiksa di Kejagung, dan mungkin seperti halnya suaminya, habis itu pakai baju pink. Oh, bisa seperti itu, bisa Langsung, karena kenapa? Indikasinya sudah sangat kuat. Misalnya, ketika para penyidik sudah menemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup dan menandakan bahwa si Sandra Dewi itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan yang disangkakan, atau pasal 2 atau pasal 3 atau pasal TPPU, nah, itu mau nggak mau dia akan diambil kesaksiannya di Kejagung, di Gedung Bundar. Nah, ketika memang udah cukup bukti, memang dia bisa ditersangkakan, langsung dia akan ditersangkakan dan akan ditahan. Itu kalau untuk buktinya sendiri perlu ini nggak, identitas dari pihak Sandra Dewi nggak sih? Artinya gini Bang, masih dia ada kepemilikan kayak misalnya mobil, atau misalnya kan kemarin dia sempat dia punya jet pribadi. Nah, kalau itu bukan atas namanya dia, apakah itu kalau menurut Abang bisa tidak jadi tersangka gitu atau gimana Bang? Sebetulnya kalau ya saya nggak bisa berbicara on behalf kejaksaan ya, tapi kalau dalam logika saya, ketika itu pembeliannya di antara tahun 2015 hingga tahun 2023 atau 2022, itu tidak pelak lagi bahwa itu adalah patut diduga hasil dari kejahatan. Jadi transaksi itu dianggap mencurigakan dan bisa disita untuk dibuktikan di pengadilan apakah itu terindikasi atau bukan. Jadi disita dulu nanti. Nanti kalau memang dia membantah, dia akan bilang, oke, saya akan gugat untuk membantah bahwa ini bukan dari hasil kejahatan. Tapi nanti setelah disita oleh Kejaksaan Agung. Untuk membuktikan bahwa itu bukan
Ya, dia harus membuktikan sebaliknya. Makanya laporan pajak, laporan keuangannya dia ketika tahun 2015 sampai sekarang itu merupakan alat bukti yang cukup kuat kalau bisa membuktikan sebaliknya. Bang, bisa dikatakan bahwa Sandra Dewi bisa dikasih kesempatan untuk pembelaan juga ya Bang. Berarti bukan hanya disita, nanti maksudnya dihitung dulu oleh pajak, nanti kalau emang ada harta bawaan dia seberapa atau yang dihasilkan oleh kejahatan bisa dikembalikan. Ya, itu makanya ada proses lanjutan yang namanya dia gugatan balik ketika sudah barang bukti sitaan itu, sita pidananya itu sudah selesai perkaranya. Mungkin sampai ke Mahkamah Agung atau sampai keputusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Bang, kalau untuk TPPU sendiri Bang itu bisa dikatakan golongan ini kejahatan ini nggak sih Bang, luar biasa nggak sih, artinya hukuman maksimalnya bisa kena berapa Bang kalau TPPU sendiri sebetulnya sudah diatur ya di pasal 345, kemudian di Undang-Undang Nomor 10 kalau nggak salah ya tahun 98, kemudian ada pembaruannya tahun 2003 ya. Jadi itu memang cara untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi, ya kan, yang mencoba menyamarkan atau mengaburkan atau mendistribusikan atau menyembunyikan hasil-hasil kejahatannya ke tempat lain. Nah, kalau dibilang hukumannya berapa, itu bisa maksimum minimum dulu, ada minimum 10 tahun, maksimum bisa 20 tahun. Bisa 20 tahun? Iya. Bang, kalau misalkan selain istri, bisa keluarga juga bisa kena nggak sih Bang? Kalau tentu saja, mau keluarga, mau tukang parkirnya, mau siapanya. Makanya seperti yang di wawancara pertama saya, tekniknya adalah follow the money. Alirannya dari mana dia? Kalau alirannya sampai dia sembunyikan ke pembantunya atau nama lain dari siapanya atau tetangganya, itu bisa dikejar. Artinya memang mesti punya satu formula khusus untuk melakukan pembelaan diri bahwa dia tidak terlibat di dalam dugaan korupsinya suaminya. Saya bilang bukan hal yang mustahil, tapi itu tidak mudah. Bang, jika terbukti Bang, artinya ini bisa dikatakan suatu ini nggak sih Bang? Ini kan jumlahnya kan lumayan fantastis ya, 271 triliun ya. Artinya ini Abang bilang kan tadi maksimalnya 20 tahun. Bisa kena maksimal nggak sih Bang hukumannya itu Bang? Karena kan ini kan lumayan sangat luar biasa mega Bang. Gini, karena kalau pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi, hukuman maksimalnya seumur hidup. Bukan 20 tahun. Artinya, makanya yang 20 tahun itu TPPU. Makanya kalau memang terbukti ikut juga korupsi, wassalam dia, seumur hidup. Berarti ada faktor indikasi dia kena hukuman maksimal ya Bang gitu ya? Karena kan ini kan lumayan juga ya kalau untuk... Saya harus melihat dulu konstruksi hukum yang dibangun oleh pihak Kejaksaan Agung. Dari Dirdiknya sendiri, Om Kun tadi sudah bilang, dia pasal 2, pasal 3, terus Jungto pasal sekian, terus TPPU. Menurut saya itu sangat rapat ya. Yaitu agak, kalau saya sebagai pengacaranya, memang harus benar-benar jeli. Dan ini main berkas. Harus dilihat lembar per lembar, asal muasalnya dari mana, kemudian diperiksa secara akunting, dan ini benar-benar sesuatu hal yang memang harus dibantah bahwa sebetulnya tidak ada korupsi dulu, baru tidak ada TPPU. Nah, itu agak sulit, tapi menurut saya ketika memang sudah didalilkan ada mega korupsi 271 triliun, negara wajib menang. Artinya dia akan berupaya sekuat tenaga untuk merampas seluruh hasil kejahatan yang notabene disimpan oleh para pelaku kejahatan. Bang, dengan kata lain, Sandra Dewi dan suaminya terancam dimiskinkan ya Bang kalau melihat tadi pasal yang begitu rapat? Karena memang yang paling utama adalah pengembalian dari kerugian perekonomian negara. 271 triliun itu bukan angka minimum, itu angka yang fantastis. Artinya, itu yang mesti kita ketahui bahwa itu sangat-sangat luar biasa, nggak gampang untuk membantahnya. Apalagi, ya, yang kita lihat itu dengan sigapnya, habis diperiksa Crazy Rich baru setengah hari lah, langsung dikasih
baju pinky, langsung masuk kandang dia. Artinya negara serius. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus tidak main-main soal ini. Makanya genderang perang terhadap para koruptor sudah dimulai dari detik yang namanya didalilkan satu kerugian negara. Yaitu nilainya berapa? 271 triliun. Artinya mau dalil apa saja dia mau menyembunyikan bahwa saya ini dapat uang dari bisnis A, bisnis B, bisnis C. Ya kamu nanti buktikan nanti di pengadilan atau forum yang lain. Ketika dipidananya, kamu akan sulit sekali membantah itu. Karena kenapa? Follow the money. Uang itu asal muasalnya dari mana? Bang, sebagai praktisi hukum, Bang, perlu juga nggak Bang, Abang melihat nih seorang Sandra Dewi ini untuk speak up, Bang. Artinya untuk Tanggung jawab moral Iya, kepada seperti itu masyarakat gitu, Bang. mungkin karena sebagai public figure. Kalau dia memang mencoba ya, masyarakat punya perasaan, netizen punya kebencian yang sangat luar biasa ini, seharusnya memang yang harus dilakukan sama dia adalah meminta maaf. Kemudian mencoba mencari solusi terbaik dengan permasalahan yang apa yang dihadapi dia. Yang ketiga, dia harus memilih tim kuasa hukum untuk memberesin ini. Karena nggak mudah, karena yang kita lawan adalah tuduhan yang sangat serius. 271 triliun artinya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus yang mewakili Gedung Bundar, mewakili Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak main-main terhadap extraordinary crime yang namanya korupsi. mantap.